Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, akhir-akhir ini ada isu-isu tentang penetapan nasab berdasarkan hasil DNA. Ada yang dengan hasil DNA menetapkan kalau nasabnya itu adalah Sayyid. Ada juga dengan alasan DNA orang lain dianggap bukan Sayyid atau bukan Habib. Nah, sebenarnya seperti ini benar apa enggak di dalam kacamata syariah? Karena saya perhatikan orang-orang yang membicarakan DNA itu tidak memandang hukum aplikasi DNA di dalam konteks ilmu fikih atau syariah Islamiyah. Karenanya pada edisi kali ini kita akan membahas, bolehkah menafikan nasab Habib atau mengaku dirinya sebagai Sayyid berdasarkan hasil DNA. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, ternyata masalah ini telah dibahas dan menjadi keputusan Majelis Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, Dewan Kongres Fikih Islam yang pusatnya di Saudi Arabia. Anggotanya terdiri dari para ulama fuqaha ahli fikih dari berbagai negara Islam di dunia. Nah, ini yang akan kita bicarakan. Ini ada pembahasan tentang DNA, al-basmah al-wirathiyah wa majalatul istifadati minha. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Saya untuk muqaddimahnya saya sampaikan edisi terjemahannya saja. DNA dan beberapa bidang pemanfaatannya atau kegunaannya. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Dewan Kongres Fikih Islam pada periode ke-16 yang diadakan di Mekah Al-Mukarramah pada masa antara 21 sampai 26 Syawal tahun 1422 Hijriah atau bertepatan tanggal 4 sampai 10 Januari tahun 2002 Masehi. Setelah menimbang definisi yang sebelumnya telah dijadikan dasar oleh Kongres pada periode ke-15, dan teksnya adalah DNA adalah struktur gen yang menunjukkan pada identitas seseorang. Kajian dan studi ilmiah memberikan kesimpulan bahwa DNA dari segi ilmiah adalah sarana yang memiliki akurasi istimewa untuk memudahkan misi medis secara syar'i. Dan DNA dapat diambil dari sel apapun dalam tubuh manusia, seperti darah, ludah, sperma, kencing, atau lainnya. Nah, kemudian di sini dijelaskan, dan setelah menelaah isi laporan tim yang ditugaskan oleh Kongres pada periode ke-15 dari hasil studi lapangan yang signifikan tentang DNA, dan menelaah kajian yang diajukan dalam topik tersebut dari para ulama fikih, para dokter dan para ahli, serta mendengarkan hasil diskusi seputar hal tersebut, maka memberikan penjelasan sebagai berikut. Ini penjelasannya ya, bahwa hasil DNA hampir bersifat definitif atau pasti dalam menetapkan dan menafikan hubungan anak dengan orang tua, dan dalam menyandarkan materi dari sperma, darah, dan atau ludah yang ditemukan dalam lokasi peristiwa kepada pemiliknya. DNA jauh lebih kuat daripada qiyafah tradisional, yaitu satu metode penetapan nasab berdasarkan keserupaan jasmani antara orang tua dan anak. Dan bahwa kesalahan dalam tes DNA itu bukan dari internal tes itu sendiri,
kesalahan justru terjadi dalam upaya manusia yang melakukan atau karena faktor polusi dan semacamnya. Ini DNA. Nah, kemudian wa nahwi dzalik wa bina'an 'ala ma sabaqa qarrara ma ya'ti. Awalan la mani'a syar'an minal i'timad 'alal basmah al-wirathiyah fit tahqiq al-jana'i wa i'tibariha wasilata itsbatin fil jara'im allati laisa fiha haddun syar'i wala qisas li khabari idra'ul hudud bisyubuhat wa dzalik yuhaqqiqul adalah wal amna lil mujtama' wa yuaddi ila nailil mujrim iqabahu wa tabri'atil muttaham wa hadza maqsadun muhim min maqasidis syariah. Dan berdasarkan demikian itu, maka Kongres Fikih Islam memutuskan berikut ini. Pertama, tidak ada larangan secara syar'i berpegangan dengan DNA dalam penyelidikan kejahatan dan menilainya sebagai sarana penetapan dalam kejahatan yang tidak mengandung hukum had secara syar'i. Jadi yang tidak mengandung hukum had seperti had zina, had pembunuhan atau apa. Dan hukum kisos ya, hukum had dan hukum kisos. Jadi selama kejahatan itu gak ada hubungannya dengan hukum had secara syar'i atau kisos, maka DNA digunakan. Kalau berkaitan dengan ini maka gak digunakan. Mengapa? Karena berdasarkan hadis, cegahlah hukum had dengan syubhat. Demikian itu, penggunaan DNA dalam hal tersebut dapat merealisasikan keadilan dan keamanan sosial dan membawa penjahat mendapatkan sanksinya serta membebaskan orang yang tertuduh. Ini adalah salah satu tujuan penting syariat Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tsaniyan, an-isti'mal al-basmah al-wirathiyah fi majalin nasab la budda ay yuhata bi muntahal hadzar wal hita as-sirriyah. Walidzalik la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'alal basmah al-wirathiyah. Kedua, penggunaan DNA dalam bidang nasab harus diliputi dengan kehati-hatian dan kerahasiaan tingkat tinggi. Artinya harus berhati-hati dan jangan main-main. Karena itu harus mendahulukan nas dan kaidah syar'i daripada hasil DNA. Jadi dalam penetapan nasab harus mengikuti nas dan kaidah syar'i daripada DNA. Artinya kalau misalnya seseorang melakukan DNA, kemudian kok ada kesamaan dengan orang lain dalam ada kemiripan misalnya, itu kalau menurut kaidah syar'i memang tidak ada hubungan keluarga, maka gak bisa dikaitkan secara keluarga. Ini tes DNA. Jadi gak boleh didahulukan daripada nas syar'i, nas dan kaidah syar'i. Harus mendahulukan nas dan kaidah syar'i daripada hasil DNA. Ini yang kedua. Yang ketiga, tsalitsan, la yajuzu syar'an al-i'timad 'alal basmah al-wirathiyah fi nafyin nasab. Wala juzu taqdimuha 'alal li'an. Ketiga, secara syar'i tidak boleh perpegangan dengan hasil DNA dalam menafikan nasab dan tidak boleh mendahulukan DNA daripada proses li'an. Artinya apa? Kalau ada orang atau suku misalnya secara syar'i memang nasabnya ke situ, lalu dites DNA ternyata hasil DNA-nya beda, maka agak bisa dipakai DNA untuk menafikan nasab tersebut. Karenanya apa yang dilakukan oleh sebagian saudara-saudara kita sampai memaki-maki para habaib, para sadah ba'alwi, alasannya hasil tes DNA katanya mereka DNA-nya sama dengan DNA orang-orang Yahudi. Itu gak boleh seperti itu. Itu melanggar kaidah syara'. Jadi hasil DNA itu gak bisa dipakai dalam menafikan nasab. Dan tidak boleh mendahulukan DNA daripada proses li'an. Untuk menafikan nasab seseorang itu harus li'an, seperti yang diterangkan di dalam kitab fikih. Gak sembarangan tes DNA. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, rabi'an, la yajuzu istikhdamul basmah al-wirathiyah biqasdi ta'akkud min sihhatil ansab ats-tsabitati syar'an. Wa yajibu 'alal jihatil mukhtassah man'uhu wa fardul 'uqubat az-zajirah li'anna fi dzalikal
man'i himayatan li a'radin nas wa sonan li ansabihim. Keempat, tidak boleh menggunakan DNA dengan tujuan memastikan validitas nasab-nasab orang yang telah ditetapkan secara syar'i. Jadi untuk orang-orang yang nasabnya sudah dibenarkan secara syar'i, itu gak boleh diuji kepastiannya dengan DNA. Gak boleh secara fikih, melanggar syariat. Pihak-pihak terkait, yaitu petugas keamanan negara syar'i, harus mencegahnya dan menetapkan sanksi preventif terhadap tindakan seperti itu. Mengapa? Karena dalam larangan itu akan melindungi harga diri manusia dan menjaga nasab mereka. Jadi nasab itu urusan syara, DNA itu belakangan. Kemudian khamisan, yajuzul i'timad alal basmah al-wirathiyah fi majal isbatin nasab fil halatil atiyah. Awalan halatut tanazu ala majhulin nasab bi mukhtalafi suwari tanazu allati dzakarahal fuqaha. Sawaun akana tanazu ala majhulin nasab bisa babintifa'il adillah aw tasawiha am kana bisa babil ishtirak fi bad'i syubhah wa nahwihi. Kelima, boleh berpegangan dengan DNA dalam bidang penetapan nasab dalam beberapa kondisi sebagai berikut. 1. Kondisi pertentangan tentang seseorang yang tidak diketahui nasabnya dengan berbagai macam pertentangan yang disebutkan oleh para fuqaha. Baik pertentangan tentang orang yang tidak diketahui nasabnya itu sebab tidak adanya bukti-bukti atau kesamaan bukti, dan atau sebab keterlibatan dalam wati' syubhat dan sesamanya. Jadi ini yang dibolehkan ya, yang dibolehkan yang barusan ini. Kemudian sanian halatul ishtibah fil mawalid fil mustashfayat wa marakiz riayatil atfal wa nahwiha wa kadzal ishtibah fi atfalil anabib. 2. Kondisi keserupaan, kemiripan pada bayi-bayi yang dilahirkan di rumah sakit dan pusat perawatan atau perlindungan anak-anak bayi dan semacamnya. Demikian pula keserupaan dalam bayi tabung. Misalnya di rumah sakit kelahiran bareng-bareng beberapa bayi, lalu lupa yang anaknya si A yang mana, anaknya si B yang mana, maka ini boleh dilakukan tes DNA yang seperti ini dan semacamnya. Ini yang dibolehkan oleh para ulama. Kemudian yang ketiga, salisan halatu diya'il atfal wa ikhtilatihim bisa babil hawadis awil waris awil huruf wa ta'azzuri ma'rifati ahlihim aw wujudi susasin lam yumkini ta'aruf ala huwiyatiha aw biqasdi tahakkuk min huwiyati asral huruf wal mafqudin. Ketiga, tes DNA digunakan untuk mengatasi kondisi anak-anak terlantar dan bercampur baur yang disebabkan bencana alam atau ahli waris atau peperangan dan sulit mengetahui keluarga mereka. Maka ini pakai DNA. Atau adanya mayat yang tidak bisa diketahui identitasnya, atau dengan tujuan memastikan identitas tawanan perang dan orang hilang. Nah, yang seperti ini dalam kondisi darurat tes DNA itu boleh digunakan. Adapun dalam hal-hal di mana syarak telah menetapkan kaidah-kaidahnya secara syar'i, DNA tidak bisa digunakan. Seperti DNA untuk untuk menafikan nasabnya orang, lalu nasabnya orang dibilang Yahudi, itu gak boleh. Atau misalnya untuk menyambungkan nasab dirinya dengan nasab lain agar bisa misalnya mengaku Sayyid atau mengaku Habib, itu gak boleh kalau memang tidak ada metode syar'i di dalam penetapan nasab dirinya, yaitu penetapan nasab yang sudah berlaku ya di kalangan umat Islam, diakui di dalam syara. Nah, ini saudara-saudara masalah keputusan tentang DNA, keputusan para ulama, dan ini ya keputusan ini diakui oleh para ulama, diterangkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karangan almarhum Syekh Wahbah Az-Zuhaili Asy-Syafi'i, di mana anak-anak pondok ya, kiai-kiai rata-rata punya kitab ini, ada di sini. Dan ini juga menjadi i'timad ya, pegangan para mufti di Timur Tengah, misalnya mufti Mesir. Mufti Mesir ya, seperti di dalam Fatwa Daril Ifta Al-Misriyah yang dihimpun oleh Al-Ustadz Dr. Syauqi Alam, mufti yang sekarang. Ini juga mengambil dari keputusan Kongres Fikih Islam Internasional tadi.
Nah, artinya saya menyampaikan ini karena beberapa waktu yang lalu ada sebagian saudara-saudara kita ini bersikeras menafikan nasab para habib, para sayyid. Alasannya karena gak mau dites DNA. Memangnya para sayyid itu anak terlantar atau orang hilang atau gimana? Mereka sudah jelas nasabnya secara syar'i. Kita ini berbicara DNA harus berbicara secara syar'i. Karena DNA ini temuan dari negara barat asalnya. Jadi ini saya kira dari sini saya harapkan tidak ada pertentangan lagi, konflik ya antara sesama umat Islam di Indonesia, antara Terah Wali Songo dengan Terah Ba'alwi. Gak perlu ada konflik lagi yang disebabkan oleh DNA. Karena masalah DNA sudah ada keputusan Kongres Fikih Islam Internasional, anggotanya terdiri dari para ulama fuqaha dunia Islam, dan ini dijadikan dasar oleh para ulama di dalam mengambil keputusan terkait dengan penetapan dan penafian nasab. Dan tentu kaidah-kaidah tadi ada dalil-dalil syar'inya di dalam hadis-hadis, dan ada di dalam hadis-hadis cuma oleh para ulama tidak dicantumkan karena hadis-hadisnya sudah maklum itu. Saya kira ini ya mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.